Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, salat yang kita lakukan hendaklah kita lakukan dengan menghadirkan hati kita, juga mendirikannya dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, zahir maupun batin. Kita melaksanakan salat dengan bentuk zahir dan batin. Kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah. Allah berfirman menjelaskan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 3 surah Al-Baqarah, alladzina, mereka yang yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita membaca firman Allah SWT atau mentadabburi firman Allah, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Lam yakul yaf'aluna as-shalah. Allah tidak berfirman yaf'aluna as-shalah dan mereka mengerjakan salat, tapi Allah berfirman wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Au ya'tuna bis-shalah. Allah tidak berfirman wa ya'tuna bis-shalah, mereka mendatangi salat. Namun Allah berfirman wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Kenapa? Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha al-zahirah. Karena tidak cukup dalam melaksanakan salat itu melaksanakan salat dengan bentuk zahir saja, gerakan saja. Fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran biidmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, wa iqamatuha batinan biiqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabbur ma yaqulu wa yaf'aluhu minha. Fa hadhihi shalah hiya allati qala Allah fiha innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mendirikan salat, yang dinamakan mendirikan salat adalah mendirikan dengan bentuk zahir, melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah dalam salat. Misalnya rukuknya, bagaimana rukuknya, sujudnya, bagaimana sujudnya, dan dilakukan dengan tenang, tumaknina, tidak terburu-buru. Gerakan-gerakan dalam melaksanakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita harus belajar bagaimana sifat salat Rasulullah SAW, bagaimana beliau bertakbir, bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau sujud, ruku, dan seterusnya. Dan salat ini harus kita hadirkan hati kita. Hati kita harus kita hadirkan tatkala salat. Tatkala kita melaksanakan salat subuh misalnya, kita mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan hati kita, mengerti kita bahwasanya Allah Maha Besar. Lalu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Kita berusaha mengerti makna ayat-ayat Allah, zikir-zikir yang kita baca tatkala salat. Jika salat telah kita hadirkan dalam hati kita, dalam gerakan-gerakan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itulah salat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, salat yang didirikan batin, secara batin dan secara zahir. Batinnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti, mentadabburi apa yang dibaca, menghadirkan hati. Dan juga zahirnya dia melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Marilah kita belajar sifat salat Nabi. Kemudian
Kita melaksanakan sholat dengan menghadirkan hati. Sehingga sholat kita sebagaimana firman Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar.